Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau memenuhi request dari member La Familia Cinecrip. Jadi buat yang mungkin belum tahu, salah satu benefit kalau lu join membership Cinecrip di tier yang paling tinggi yang namanya La Familia itu adalah lu bisa request konten apapun, 1 bulan 1 konten ya. Dan lu juga bisa pilih hostnya siapa, bebas. Dan yang kali ini request adalah member Cinecrip dengan username paling serem, yaitu Anomali Terbawa Mati. Dan dia request sebuah film India yang berjudul Tere Is Mine. Gue nggak tahu itu bener atau enggak ya pronunciation-nya, tolong dikoreksi kalau salah. Tere Is Mine atau dalam bahasa Inggrisnya itu In Your Love yang tayang di Netflix. Pada saat saudara Anomali ini request, dia tuh bilang kalau Tere Is Mine itu film yang polarizing, memecah audience, mengundang kontroversi. That's why pengen denger kalau Cinecrip itu opininya soal film ini kayak gimana. Ya, gue jadi penasaran kan. Ya udah gue cek ini sekontroversial apa sih. Ceklah review-reviewnya kayak gimana. And iya, memang sangat memecah belah penonton ya. Tapi itu jadi bikin gue tertarik sih. Gue pengen ngerti sebenarnya ini kontroversinya ada di mana. Apa yang bikin orang-orang itu dengan ringan tangan ngasih skor sedemikian rendah ya. 2-1, buset, ini separah apa sih? Makanya gue tonton. Ini ada di Netflix ya sekali lagi ya. Jadi ceritanya itu adalah tentang seorang pilot Angkatan Udara India. Dia namanya adalah Shankar ya. Seorang best pilot terbaik di Angkatan Udara India, tapi punya masalah dengan emosi. Dia nggak bisa ngendaliin emosinya. Dia nggak bisa nurutin perintah atasan. Dia selalu membangkang dan akhirnya dia diskors. Dan untuk mencabut skors itu, dia dituntut dapat surat persetujuan dari seorang konselor. Dipanggil lah tuh konselor, psikolog buat mengakses ini si Shankar nih gimana ya biar bisa lebih dikendalikan emosinya. Nah, yang datang konselornya namanya adalah Mukti, dan dia datang dalam kondisi lagi hamil tua tuh. Tapi masalahnya si Mukti ini juga hidupnya nggak mulus. Dia juga bermasalah, lagi hamil, mabok-mabokan. Jadi kalau gue recap ya dua manusia ini, at least di first act-nya itu, kalau si Shankar itu always looks angry, selalu kelihatan marah. Kalau si Mukti itu selalu kelihatan fragile. Dan pada saat mereka pertama kali ketemu, tatapan muka shock. Nah, tahulah kita kalau memang mereka itu dulu punya histori, punya sejarah yang kemudian dieksplor pakai flashback sama filmnya. Dan di flashback itu kita intinya akan ngelihat kehidupannya si Shankar sama si Mukti pada saat mereka tuh kenalan pertama kali. Masih di setting kampus. Shankar itu mahasiswa bermasalah yang pakai kekerasan untuk nge-solve masalah apapun, sedangkan si Mukti adalah seorang ya simpelnya researcher lah dan lagi mau berusaha bikin riset. Di compare sama setting Prison Day, flashbacknya ini lebih ringan sih, lebih fun karena kita ngelihat dua karakternya juga hidupnya masih belum hancur, lebih menyenangkan buat ditonton. Terus mereka juga actingnya sama-sama bagus. Jadi si Danush sama si Kriti Sanon itu mainnya oke. Mereka tuh kan banyak berantemnya ya, banyak bertengkarnya ya, dan bertengkarnya itu kayak seamless banget. Mereka punya chemistry untuk urusan bertengkar. Gue jujur menikmati part di saat mereka tuh sering berantem, sering bertengkar, ejek-ejekan tuh gue menikmati part itu. Tapi disinilah letak elemen problematik yang tadi gue sempat bahas ya. Jadi gue deskripsiin sedikit. Pertemuan pertama si Mukti sama si Shankar. Jadi waktu itu si Mukti lagi ngepresentasiin proposal riset dia di aula di depan para profesor. And then si Shankar itu menerobos masuk aula, lagi ngejar-ngejar ya, let's say ngejar musuhnya lah, mau dia pukulin di situ. Dan itu di tengah-tengah presentasinya si cewek ya, si Mukti yang mempresentasikan soal riset dia, yang percaya kalau dengan ilmu-ilmu psikologi perilaku agresif manusia itu bisa diubah. Dan datanglah si cowok agresif itu. Satu titik si Mukti itu kayak apa ya, pengen nampar Shankar karena ini orang mengganggu presentasi gua anjing. Langsung ditangkep tangannya si Mukti sama Shankar tuh. Des. Lalu dia keluarkan rayuan-rayuan gombal yang intinya ngomong si Shankar kalau sebenarnya aku tuh mau membiarkanmu menampar aku karena kamu adalah gadis paling cantik yang pernah aku temui. Dengan omongan seperti tadi, lu tahu responnya si Mukti, seorang calon PhD yang cerdas, yang bermartabat itu apa? Dia senyum malu-malu dong, terbuai sama rayuan gombal seorang jamet di situ. Pertanyaan gue, gimana bisa seorang kayak Mukti itu luluh? Dan kondisinya adalah dia lagi presentasi, digangguin. Presentasi PhD loh itu. Itu hal yang penting banget buat hidup dia. Si cowok datang, ngerusak semua itu, dan dengan satu kata rayuan ala jamet, luluh dia. Buat gue yang bermasalah itu bukan karakternya si Shankar. Gue nggak apa kalau misalkan ada film itu bikin karakter toksik. Apalagi kalau misalkan karakter toksik itu nanti dikasih proses, nggak dirayakan, dan nantinya dia akan
pelan-pelan itu berubah lah. Tapi yang gue risih adalah karakter si Mukti. Gimana dia sebagai seorang perempuan yang digambarkan cerdas, independen, keren, kaya raya, itu selalu gampang banget terbuai sama omongannya si Jamet ini. Tapi oke lah, mungkin lu bisa berasumsi ya namanya juga mulut cowok buaya gitu, bisa dengan gampang membuai cewek. Oke. Kalau lu mau pakai asumsi itu, it's fine. Tapi film ini punya keanehan-anehan yang lain. Next kayak gini. Jadi intinya si Mukti sama Shankar itu membuat perjanjian. Si Mukti pengen ngejadiin Shankar sebagai subjek eksperimen dia untuk riset PhD tadi ya. Dia pengen membuktikan kalau dia bisa bikin sosok seagresif Shankar yang bisa mukulin orang dengan gampangnya, ngelakuin vandalism tanpa ada alasan apapun, itu berubah jadi orang yang baik. Eksperimen seperti itu sah. Cuman masalahnya adalah gimana film ini memperlihatkan eksperimen itu tadi, itu goblok banget. Gini ya, ini penelitian buat PhD, bukan untuk lu makalah mahasiswa S1, even bukan skripsi juga, dan itu eksperimen. Buat yang belum tahu ya, ini bahkan gue ngomongin misal skripsi ya, nggak usah PhD deh. Kalau lu skripsi dan lu milih metode eksperimen, itu adalah metode yang paling kompleks, yang paling banyak variabel yang harus dipertimbangkan, dan kemungkinan besar itu jalannya lebih lama daripada kalau misalkan lu milih metode penelitian yang lain, karena banyak banget variabel yang harus diperhatiin. Misalkan lu pengen ngadain eksperimen nih di sebuah ruangan, itu benar-benar harus diperhatiin, ini kondisi ruangannya seperti apa. Terus kalau misalkan mau pakai alat bantu earphone gitu ya, harus diperhatiin juga ini misalkan gelombang yang muncul di earphone-nya gimana, apakah bisa munculin bias ke subjeknya atau enggak, itu semua harus diperhatiin. Tapi di sini enggak, eksperimennya sambil jalan-jalan, sambil nongkrong, sambil diceramahin pada saat lagi let's say ngedate ya, karena si Mukti ngejanjiin oke, kalau lu pengen ngedate sama gue nggak apa-apa, tapi lu harus mau jadi subjek eksperimen gue. Itu eksperimen macam apa? Akhirnya si Shankar berubah ya, tapi itu lebih karena dia pengen dapetin hatinya Mukti, karena dia jatuh cinta. Ada bias yang udah jelas banget dari awal itu bisa terjadi, dan Mukti sadar akan itu. Kalau lu mau jatuh cinta nggak apa-apa, silakan. Dia ngomong kayak gitu, nggak bisa kayak gitu man. Ada bias kayak gitu, udah nggak valid penelitiannya. Ini PhD ya, bukan lu lagi latihan S1 gitu, enggak, atau SMA enggak. Ini PhD. Ada gitu calon PhD setolol itu. Terlalu panjang nanti kalau gue jelasin, tapi ini tolol banget penelitiannya. And then singkat cerita, si Shankar kayak tadi gue bilang pelan-pelan berubah, lebih lembut, nggak lagi mukulin orang yang dia nggak suka, nggak lagi ngamuk-ngamuk, dan itu bikin Mukti terpikat. Sekali lagi gue bertanya, bagaimana bisa orang kayak Mukti terpikat sama basic human decency? Shankar nggak ngelakuin hal spesial, dia cuman bertindak sebagaimana orang normal. Orang normal kan nggak mukulin orang yang dia lihat dengan gampang tuh. Dia cuman berubah jadi seorang kayak sosiopat, berubah jadi orang normal, dan itu cukup untuk bikin si Mukti tuh wow. Dan yang lebih gila lagi ya, nantinya kita tuh digiring untuk bersimpati sama si Shankar dengan cara bawa-bawa jurang kelas. Mukti berasal dari keluarga terpandang, sedangkan Shankar itu dari keluarga miskin. Kita disuruh bersimpati sama si Shankar karena dia mengalami cinta jurang kelas. Kasihan banget ini orang miskin seperti Shankar harus mendapati nasib seperti ini. Bro, itu gue gak masalah dan gue akan bersimpati sama Shankar. Kalau misalkan dia gak toxic, dia gak red flag, dia adalah literally the most red flag guy I've ever seen di film modern ya. Kalau film dulu banyak, kalau film zaman sekarang ini salah satu cowok paling red flag yang pernah gue lihat. Dan gue nggak akan spoiler lebih jauh, gue nggak akan nge-spill lanjut aja, silakan lu tonton sendiri. Intinya di satu titik nanti pokoknya Shankar itu kemarahannya memuncak lah karena suatu hal. Dia marah banget ke si Mukti, dia datengin rumahnya, dibakar rumahnya. Mukti datang tuh kayak berusaha menenangkan, dan itu percuma. Shankar dengan suaranya yang dibikin kayak villain gitu, kayak kamu sudah menyakiti aku. Mukti, anjing lu orang patah hati lu, bukan monster lu. Terus kemudian yang dia lakuin adalah dia nyekek ceweknya. Ya nyekeknya nggak yang terlalu keras sampai bisa mengancam nyawa ya, kayak ngomong ngebunuh tuh enggak, but still itu nyekek. Dan si cewek lu tahu responnya apa? Pasrah. Kayak seolah-olah dia ngerasa si Mukti itu I deserve all of this pain gitu. Anjing lu goblok. Naskahnya itu menyalahartikan cowok yang tidak sempurna dengan cowok yang punya toxic masculinity. Itu dua hal yang beda loh. Dan dia juga salah mengartikan cewek yang punya rasa bersalah dengan cewek yang pasrah diapa-apain. Beda itu semua itu ya. Ini naskahnya buat gue, itu ngebawa sinema India itu mundur 30 tahun ke belakang. Karena gue ingat sebuah film yang judulnya Tapat. Kalau tahu, Tapat tuh film yang sempat viral dulu, itu bagus banget filmnya. Itu ngasih lihat tentang KDRT ya, tamparan. Tapat tuh artinya slap deh. Dan di situ filmnya ngomongin kalau ya dalam bentuk apapun KDRT nggak bisa dibenerin. Itu gue lupa tahun berapa, tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Di tahun segitu India udah
udah bisa bikin film kayak Tapet. And then sekarang muncullah ini Der Ishman yang kerasa jauh lebih barbar, jauh lebih kuno. Kayak mundur puluhan tahun lah film India gue nonton ini tuh. Dan gue jadi penasaran ya, maksudnya gue nggak pengen kayak langsung ngejudge begitu aja. Setahu gue India kan lagi berusaha untuk mulai lebih progresif tuh, terutama kalau ngomongin isu gender. At least di karya ya, realitanya gue nggak tahu. Tapi at least kalau ngomongin karya, India lagi berusaha lebih progresif. Makanya gue penasaran, ini kok bisa ya muncul film kayak gini? Apakah ini anomali atau di sana emang sebenarnya acceptable hal-hal seperti ini? Gue cari lah beberapa info, terus gue nemu review dari kritikusnya itu namanya Lahmi Deproy. Dia nulis untuk First Post nama medianya. Dia nulis kayak gini, Anand L. Ray, which is dia adalah sutradara sekaligus produsernya ya, harusnya paham kalau film-film yang mungkin works buat penonton Tamil mungkin tidak akan works secara nasional. Hal-hal kayak toxic masculinity atau misogyny itu mungkin sangat bisa diterima di film-film area selatan, tapi di film Bollywood kebanyakan, apalagi untuk penonton zaman sekarang yang udah semakin cultured, udah semakin teredukasi, itu nggak akan berhasil, itu nggak akan works. Oke, gue berkesimpulannya mungkin untuk audiens Tamil, gue nggak tahu sekali lagi ya, tolong dikoreksi. Tapi based on review yang tadi gue baca, oke, mungkin untuk audiens Tamil hal-hal seperti ini masih normal. Tapi ya kalau buat gue ini kayak bikin film India tuh mundur puluhan tahun ke era dimana karakter-karakter alpha male itu masih dianggap keren. Oke, kita balik ke ceritanya. Jadi nanti filmnya setelah flashback kelar tuh balik lagi kan ke masa sekarang. Dan di situ kita ngeliat hidupnya Mukti itu miserable banget, kacau banget, mabok-mabokan, bensin aja diminum loh. Dia ngomong satu titik, alkohol, aku juga pernah minum bensin, buset, sampai dia muntah darah gitu. Kayak dia dibikin nggak bertanggung jawab sekali dengan kandungannya, dan dia dibikin sangat-sangat miserable. Dengan ngebikin hidupnya itu semenderita itu, seolah-olah filmnya kayak pengen ngehukum karakter Mukti. Gue jadi berharap ya kalau setting zaman sekarangnya itu full nampilin action aja, karena ini film juga ada elemen film perangnya ya. Dan buat gue pada saat masuk ke adegan perang itu bagus. Ledakan pas di markas angkatan udara itu epic, keren. Terus beberapa adegan dogfight action di udara tuh pakai pesawat tempur tuh juga eksekusinya bagus. Gue berharap film ini udahlah jadi action perang aja. Tapi ya sayangnya itu tadi masuk ke cerita dia itu terjebak di stereotype gender yang udah ketinggalan zaman banget lah. Kayak di setting zaman sekarang ya, lu akan lihat gimana si Shankar itu bener-bener dibuat dia memperbaiki kehidupannya, dibikin dia tuh fight, sedangkan si cewek sibuk meratapi kehilangan si cowok jamet ini, sibuk nangis-nangis, helpless. Sebenarnya ini film kalau ngomongin teknis ya, itu sama sekali nggak jelek loh. Itu yang gue sayangkan sebenarnya. Bahkan gue ngerasa enjoy di beberapa partnya karena ini film dibikin ala-ala ya gampangnya sinetron ya, untuk penonton casual, which is kalau targetnya adalah menghibur penonton casual, filmnya nggak boleh ngebosenin kan, nggak boleh draggy, fast pace, dan itu berhasil. Filmnya emang enak buat diikutin, cuman masalahnya satu, ini film romance dan gue nggak merasakan sedikit pun romantik atau hal-hal yang manis itu di film itu nggak ada. Film romance yang tidak romantis itu kayak lu nonton film komedi tapi nggak lucu sama sekali. Walaupun actingnya bagus, efek visualnya keren, bahkan mungkin ceritanya cerdas, tapi sama sekali nggak lucu. Ya jelek itu film. Film romance nggak romantis, toksik pula, bermasalah pula. Kalau skor ya untuk Tere Ishman, ya kayaknya gue kasih 3,5 dari 10 lah. Setengahnya itu ya bonus karena adegan-adegan actionnya keren, efeknya cakep. Tapi silakan kalau lu penasaran, ini film ada di Netflix, bisa lu tonton di sana. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian di kolom komentar. Ingin komplain juga soal karakter jametnya di sini atau karakter PhD yang sangat-sangat bodoh, atau mungkin lu punya pendapat lain, bebas silakan tuliskan di kolom komentar. Dan thank you buat Anomali Terbawa Mati ya sudah meminta saya untuk membahas film ini. Tapi jujur, gue gak kesel di request kayak gini. Gue jadi punya sudut pandang baru. Gue ngerti bahwa walaupun dari yang kita lihat di permukaan tuh sinema Hollywood lagi, sinema Hindi ya, gak cuman Bollywood sih, Hindi, bisa Tamil, Telugu dan lain-lain, itu kerasa lebih progresif sekarang, kerasa lebih maju pola pikirnya. But still ada juga beberapa judul yang bukan judul ecek-ecek ya, ini judul besar loh, yang masih punya sudut pandang terbelakang jauh. Gue jadi ngerti soal itu. Gue jadi ngerti kontroversinya. Gue jadi ngerti perspektif ya penontonnya, reviewernya. So thank you sudah request. Ditunggu request berikutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum join dan pengen bisa request, silakan gabung ke membership tier La Familia. Dan thank you so much buat teman-teman lainnya yang masih setia join membership dari tier Besti, tier La Familia. Thank you banget tier sobat, walaupun nggak gue tampilkan di sini juga sangat-sangat terima kasih. You are the best. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di video-video berikutnya.